Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, belajar kembali dengan saya Ibu Mutmainnah MPDI pada mata kuliah tafsir. Namun sebelum itu kita awali perkuliahan kita kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, kali ini kita pada mata kuliah tafsir akan mengkaji tentang teorinya terlebih dahulu, yaitu tentang pengertian dan metodologi penafsiran ayat Al-Quran sebelum kita masuk pada proses penafsiran ayat-ayat yang sudah saya share di RPS. Pengertian tafsir secara epistemologi yaitu dari kata fassara yang memiliki makna al-iddah dan at-tabyin, yang artinya penjelasan atau menjelaskan atau menerangkan. Kemudian secara terminologis, yaitu ilmu yang membahas tentang tata cara melafalkan Al-Quran, segala yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz tersebut, hukum-hukum, serta makna-makna yang terkandung dalam lafaz tersebut, baik secara saat berdiri sendiri maupun telah tersusun dalam suatu susunan kalimat, sehingga menjadi sempurna suatu pemahaman. Dan ini adalah kutipan ya dari Abu Hayyan pada kitab Al-Qattan. Sekarang masuk pada metodologinya, bagaimana cara untuk menafsirkan Al-Quran. Caranya itu beragam. Kali ini adalah berdasarkan pada sumbernya. Ada 3 macam. Yang pertama yaitu tafsir bil ma'thur atau disebut dengan tafsir bil riwayah atau bisa disebut dengan tafsir bin naql. Tafsir ini adalah metode penafsiran ayat Al-Quran dengan 3 cara, yaitu bisa dengan ayat dan ayat atau menafsirkan dari ayat ke ayat. Kemudian atau menafsirkan dari ayat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau juga yang ketiga yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendapat-pendapat para sahabat maupun tabi'in. Kemudian untuk contoh proses penafsiran tafsir bil ma'thur, yaitu bisa dilihat pada Quran surat At-Tariq yang artinya, nah ini pada ayat kedua, yang artinya, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Nah ini sebuah pertanyaan. Kemudian bagaimana jawabannya? Nah jawabannya itu nanti dijelaskan pada ayat yang ketiga, yang artinya yaitu bintang yang cahayanya menembus. Nah ini adalah atau merupakan sebuah penafsiran dari ayat ke ayat. Jadi satu ayat ditafsirkan dengan ayat selanjutnya atau ayat yang lain bisa. Terus bagaimana dengan contoh kitab yang bisa kita gunakan? Yaitu berdasarkan metodenya kita bisa lihat pada kitab tafsir Ibnu Katsir. Kemudian metodologi berdasarkan sumber yang kedua yaitu tafsir bil ra'yi atau bisa disebut dengan tafsir bid-dirayah. Ini adalah metode penafsiran ayat Al-Quran berdasarkan pada penjelasan ijtihad. Contohnya bisa kalian lihat pada Quran surat Al-Isra ayat 85. Pada lafaz ayat itu terdapat lafaz ruh. Nah, pada lafaz ruh itu ditafsirkan oleh beberapa pakar. Salah satunya ada Imam Mahali, yaitu menjelaskan bahwa lafaz ruh itu maknanya sebagai jasad atau jism halus. Bisa disebut dengan jismun latifun, yang dimaksudkan pada diri manusia agar bisa hidup. Jadi manusia itu terdapat ruhnya. Manusia itu hidup karena ada ruhnya. Sedangkan menurut imam yang lain, yaitu Imam As-Suyuti,
menjelaskan atau menafsirkan bahwa lafadz ruh itu memiliki makna bahwa ruh maksudnya yaitu ilmu Allah Ta'ala. Nah, untuk kitab tafsir berdasarkan metode birra'yi atau bidirayah yang bisa kita gunakan, contohnya adalah kitab tafsir Jalalain. Kemudian metodologi penafsiran yang ketiga berdasarkan sumbernya, ada tafsir bil isyarah. Maksud dari tafsir ini adalah metode penafsiran ayat Al-Quran yang menunjukkan isyarat khusus yang tersembunyi. Namun sebelum itu kita harus memiliki jiwa sufi atau memiliki bekal ilmu tasawuf untuk memahami tafsir ini. Contohnya, kita bisa lihat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Pada ayat ini bisa ditafsirkan bahwa terdapat lafadz sholat. Lafadz sholat maksudnya adalah sarana untuk memusatkan dan mengkonsentrasikan hati untuk menangkap tajalli, penampakan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang luluh dan lunak hatinya untuk menerima cahaya-cahaya dari tajalli-tajalli Allah yang amat halus dan menangkap kekuasaannya yang perkasa. Nah ini, makanya kita harus punya bekal sufi dulu untuk bisa merasakan tajalli Allah. Dan kitab yang bisa kita gunakan pada tafsir bil isyarah tadi bisa menggunakan tafsir An-Naiburi. Baik, selanjutnya pada metodologi penafsiran berdasarkan untuk cara penyajiannya atau cara pembuatannya. Itu ada 4. Yang pertama yaitu tafsir tahlili. Tafsir tahlili sendiri itu maksudnya adalah dari segi analisis. Jadi kita menafsirkan Al-Quran itu dari cara menganalisis. Contohnya di sini hampir sama dengan metode yang ada di tafsir bil ma'thur. Ya, dengan cara menafsirkan ayat ke ayat, ayat dengan sabda Rasulullah, ayat dengan pendapat para sahabat maupun tabi'in. Dan contoh kitab yang bisa kita gunakan berdasarkan metode tafsir ini tentu contohnya seperti Ibnu Katsir sama yang ada di tafsir bil ma'thur. Kemudian yang kedua berdasarkan cara penyajiannya yaitu tafsir ijmali, yaitu metodologi penafsiran ayat Al-Quran secara singkat dan global. Contoh penafsiran ijmali ini bisa dilihat dalam kitab Jalalain pada Quran surat Al-Baqarah ayat pertama. Terdapat 3 huruf yaitu alif, lam, mim. Pada kitab Jalalain tersebut menjelaskan bahwa Allahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang mengetahui. Namun ada penjabaran 3 huruf tadi, bahwa huruf alif yang dimaksud adalah lafadz Allah. Huruf lam yang dimaksud adalah lafadz Jibril. Huruf mim yang dimaksud adalah lafadz Muhammad. Kemudian bagaimana kitab tafsir yang bisa kita gunakan berdasarkan metode ini? Nah, seperti yang ada di contoh ini, kita bisa menggunakan kitab Jalalain. Kemudian metodologi yang kedua berdasarkan cara penyajian, yaitu tafsir muqarron, alias membandingkan ayat dengan ayat dalam satu surat, atau membandingkan ayat dengan surat yang berbeda. Contoh Quran surat Al-An'am, kita bisa lihat Quran surat Al-An'am ayat 151 dibandingkan dengan ayat yang ada di Quran surat Al-Isra ayat 31. Nah, kedua ayat ini dengan surat yang berbeda sama-sama membahas kasus yang sama, yaitu larangan membunuh anak-anak karena alasan
kemiskinan. Nah, ini dilarang. Terus bagaimana dengan untuk contoh kitab yang bisa kita gunakan berdasarkan metode muqaran ini? Kita bisa menggunakan kitab Tafsir Misbah karya Quraisy Shihab. Nah, ini contoh. Kemudian yang keempat, berdasarkan cara penyajiannya yang keempat, tafsir maudhu'i, yaitu tematik. Maksudnya apa? Ini berdasarkan tema, baru kita bahas. Kita bisa lihat dalam Quran surat As-Saba ayat 1 sampai 2. Surat ini diawali dengan pujian bagi Allah dengan menyebutkan kekuasaannya. Setelah itu mengemukakan pengetahuannya yang universal, kekuasaannya yang menyeluruh, dan kehendaknya yang bijak. Nah, dalam hal ini banyak beberapa alternatif yang bisa kita pakai untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Nah, bisa kalian pilih berdasarkan tema dan berdasarkan materi yang sudah kita share kemarin untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wal-afu minkum. Kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.